Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 9114-2009. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi semester 6. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir saya mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan yang saya sebut nama beliau Ibu Fatmawati Damiti SPD MSA. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kartu kredit dan bank garansi. Pertama, pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Credit card dapat membantu Anda untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank. Namun, pada akhirnya pengguna harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh bank setiap awal bulan ke bank bersangkutan. Definisi tersebut sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia SEBI terkait alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis kartu kredit. Terdapat beberapa jenis kartu yang bisa Anda miliki pada bank-bank di Indonesia. Kartu bertipe kredit biasanya bermitra dengan provider Visa atau Mastercard. Di bawah ini adalah informasi terkait tentang kredit card berdasarkan tingkatan limit. Yang pertama yaitu kartu Visa berdasar tingkat limit dibagi menjadi 5. Yang pertama Visa klasik yaitu 5 kredit hingga 5 juta rupiah. Yang kemudian Visa Gold limit kredit hingga 100 juta rupiah. Yang ketiga Visa Platinum mulai dari 75 juta rupiah sampai unlimited atau tak terbatas. Yang keempat Visa Signature mulai dari 100 juta rupiah sampai unlimited atau tak terbatas. Dan yang kelima yaitu Visa Infinite, yaitu tidak ditawarkan untuk namun dengan minimal limit mulai dari 50 juta sampai unlimited atau tak terbatas. Kemudian jenis kartu kredit yang kedua yaitu kartu Mastercard berdasarkan tingkat limit dibagi menjadi 4. Yang pertama Mastercard klasik yaitu limit kredit hingga 5 juta rupiah. Yang kemudian yang kedua Mastercard Gold limit kredit hingga 100 juta rupiah. Yang ketiga Mastercard Platinum minimal limit mulai dari 75 juta rupiah hingga unlimited atau tak ada batasan. Dan yang keempat Mastercard World, artinya tidak ditawarkan untuk umum dengan minimal limit mulai dari 50 juta sampai dengan jumlah yang tak ditentukan. Selanjutnya yaitu fungsi kartu kredit. Fungsi utama kartu tipe kredit yakni sebagai pengganti uang tunai saat berbelanja. Akan tetapi, tahukah Anda jika fungsi kartu berjenis kredit lebih dari sekedar alat pembayaran saat berbelanja? Ya, ini dia daftarnya. Yang pertama, sebagai alat pembayaran atau transaksi online maupun offline. Kemudian yang kedua, bisa dimanfaatkan sebagai dana emergensi karena bisa dipakai kapan saja. Yang ketiga, dapat dijadikan pencatatan biaya karena seluruh aktivitas transaksi tercantum di sana. Dan yang keempat yaitu beberapa bank menawarkan jasa asuransi pada nasabah yang menggunakan kartu tipe kredit. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua yaitu tentang bank garansi. Yang pertama pengertian bank garansi yaitu semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya, dalam hal ini disebut dengan cedera janji. Kemudian bank menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya. Dalam arti, untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalnya adanya suatu pemenang tender proyek tertentu, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu di kemudian hari. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut, pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban di kemudian hari, maka diperlukan jaminan bank, yaitu bank garansi. Selanjutnya tentang jenis-jenis bank garansi. Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing dan standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek. Yang kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga yaitu pemberian jaminan atau garansi bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise. Kemudian berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka yang pertama tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun
level lansir. Kemudian yang kedua perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan ke dalam pihak pabrikan untuk kepentingan agent atau level lansir produk-produk pabrik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Kemudian yang keempat, cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Kemudian yang kelima, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya masuk kepada perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebagai jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan bank yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu, bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Kemudian transaksi bank garansi merupakan transaksi bersyarat atau kontingensi, yaitu terjadi atau tidak terjadi one prestasi atau klaim tergantung di kemudian hari. Bank akan memenuhi kewajiban kepada pemegang bank garansi kalau nasabah ingkar janji atau one prestasi. Sebagai transaksi bersyarat, maka saat pembukaan atau penerbitan bank garansi dicatat dalam rekening administratif kelompok kontingensi kewajiban dengan posisi di sisi kredit dengan ayat jurnal tunggal sebesar nilai kewajiban bank di samping pencatatan pada rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next video.